Perkenalkan, nama saya Diana Agustina dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari materi yang telah dijelaskan sama teman saya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tarekat? Dalam materi aswaja, khususnya dalam konteks tasawuf, tarekat adalah jalan atau metode spiritual yang terstruktur dan sistematis untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pembinaan rohani di bawah bimbingan seorang guru spiritual atau mursyid. Kalau cara bahasa, tarekat itu jalan, metode, atau cara. Kalau dalam istilah, tarekat adalah metode atau sistem latihan spiritual riyadhah untuk mencapai ma'rifatullah atau pengenalan sejati kepada Allah dengan mengikuti ajaran syariat dan bimbingan seorang mursyid yang mu'tabar. Atau bisa metode spiritual yang sah untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap teguh pada syariat diajarkan oleh mursyid dan memiliki sanad yang bersambung. Oke, itu jawaban yang nomor 1 tadi. Ya, selanjutnya pertanyaannya adalah, dalam bertarekat terhadap mursyid, murid, dan metode atau manhaj, jelaskan syarat-syarat mursyid. Dalam dunia tarekat, mursyid adalah tokoh sentral yang membimbing para murid atau salik dalam perjalanan spiritual menuju Allah SWT. Karena perannya sangat penting, tidak semua orang bisa menjadi mursyid. Ada beberapa yang harus dipenuhi agar seorang mursyid sah, mu'tabar, dan terpercaya menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Untuk syaratnya, berilmu. Yang kedua, berpegang teguh pada syariat. Yang ketiga, berakhlak mulia. Yang keempat, memiliki silsilah atau sanad tarekat yang sah. Dan yang nomor 5, sudah mencapai maqam ma'rifat atau kematangan ruhani. Dan yang nomor 6, bisa memberi petunjuk atau irsyad kepada murid. Oke. Tambahannya, syarat tambahan menurut ulama itu ada tidak tergila-gila harta atau kekuasaan, terjaga dari syubhat dan fitnah, diakui oleh masyarakat dan kalangan ulama tasawuf lainnya. Dan selanjutnya, pertanyaan yang ke nomor 3. Jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Yang pertama, fana, arti harfiahnya lenyap, musnah, atau sirna. Untuk istilah dalam tasawuf, fana adalah keadaan spiritual di mana ego atau nafs, kehendak pribadi, dan kesadaran akan diri sendiri lenyap karena sepenuhnya tenggelam dalam ingatan dan cinta kepada Allah SWT. Selanjutnya, hulul. Arti harfiahnya, masuknya sesuatu ke dalam sesuatu. Istilah tasawuf ekstrem. Hulul adalah keyakinan kepada Allah, keyakinan bahwa Allah menyatu atau menetap dalam diri manusia atau makhluk secara harfiah. Lalu menggambarkan Tuhan bersemayam dalam tubuh manusia, seolah-olah ada perpaduan fisik atau rohani literal. Ini mirip dengan konsep inkarnasi dalam agama lain dan sangat berbahaya secara akidah. Lanjut, ittihad. Untuk arti harfiahnya, bersatu, menyatu.
Istilah tasawuf ekstrem. Ittihad adalah keyakinan bahwa seorang hamba dan Allah bisa menyatu secara eksistensi sehingga tidak ada lagi perbedaan antara makhluk dan khalik. Penjelasan lagi, ittihad itu lebih dalam dari hulul. Bukan hanya Allah masuk ke makhluk, tapi dua entitas menjadi satu. Mengarah pada paham panteisme atau segala sesuatu adalah Tuhan, atau wahdatul wujud versi ekstrem. Kita bisa mengambil kesimpulan, fana adalah proses spiritual yang bisa diterima jika dimaknai sebagai penyucian jiwa dan hilangnya ego. Hulul dan ittihad adalah paham batil dalam pandangan ahlu sunnah karena menyimpang dari prinsip bahwa Allah Maha Suci dari sifat makhluk. Ya, selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya itu sebutkan 3 di antara thariqah muktabarah di Indonesia berserta pokok-pokok ajarannya. Oke. Yang pertama, thariqah Qadiriyah, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Pokok ajarannya zikir jah keras dan zikir sir pelan. Zikir la ilaha illallah dan ism zat Allah secara rutin. Melatih muraqabah, tafakkur dan muhasabah. Lanjut, menjaga adab kepada mursyid dan menjalani baiat. Selanjutnya, fokus pada penyucian jiwa, takziyatun nafs dan pembentukan akhlak. Yang kedua, thariqah syaziliyah. Pokok ajarannya yang pertama menyeimbangkan tasawuf, syariat dan ilmu sosial. Yang kedua, zikir dan wirid yang bersumber dari sunnah seperti Hizb al-Bahr, Hizb al-Nashr. Yang ketiga, menganjurkan hidup aktif di masyarakat, bukan menyepi. Yang keempat, mengajarkan tawakal dinamis, bukan pasrah buta. Yang kelima, menghindari hal-hal ekstrim dalam suluk. Nah, baik. Terus yang nomor 3, thariqah Tijaniyah. Pokok ajarannya, yang pertama zikir khusus seperti istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, zikir la ilaha illallah 100 kali. Dan yang kedua, mewajibkan mengikuti ijazah zikir secara resmi. Yang ketiga, menolak tarekat campuran, hanya boleh satu tarekat atau eksklusif. Yang keempat, menganjurkan ikhlas dan istiqomah dalam ibadah harian. Yang kelima, menekankan pentingnya cinta kepada Rasulullah dan guru mursyid. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya itu ya, apa yang dimaksud dengan rabit? Jelaskan. Baik, saya akan jelaskan. Rabitah. Ya, rabitah adalah salah satu praktik spiritual dalam tasawuf, terutama dalam dunia tarekat, yang bertujuan untuk menghubungkan hati murid atau salik dengan mursyid atau guru spiritual, dan secara batiniah kepada Rasulullah SAW, lalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk secara istilahnya, usaha spiritual dan batiniah seorang murid untuk membayangkan wajah mursyidnya dalam hati agar dapat memperoleh pantulan nur ilahi melalui mursyid yang menjadi perantara atau wasilah dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan, praktik yang membayangkan mursyid dalam hati saat berzikir sebagai sarana penguat ruhani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap memegang prinsip syariat dan tauhid. Baik, itu saja yang bisa saya jawab, teman. Bapak, apabila ada salah kata atau salah jawaban, mohon dikoreksi, dan terima kasih. Terima kasih buat salam sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.